Sebelum kita memulai acara pada hari ini, buat adik-adik kita yang
adik-adik kakak semuanya, apa kabarnya hari ini? Kakak harap semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bersemangat dan bersukacita tentunya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Ayo untuk adik-adik kakak semuanya yang ada di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ayo yang di rumah. Sudah? Itu masih ada yang ngintip tuh. Sudah? Iya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari yang indah ini, kami masih boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun hanya di rumah. Tuhan Yesus, kami sudah bernyanyi, kami sudah semangat, bergirang, bergembira, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang di rumah, agar kiranya segala penyembahan yang boleh dipersembahkan anak-anak sekolah minggu kami hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah. Buka hati dan pikiran mereka, agar kiranya firman yang mereka boleh dengar hari ini boleh mereka ingat dan boleh mereka lakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Seluruh kehidupan kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak di sini ada yel-yel loh. Kalau misalnya kakak bilang, "Halo anak-anak sekolah minggu GKPI Immanuel," jawabannya sehat, semangat, yes. Seperti itu ya, itu yel-yelnya. Nah, sekali lagi, kalau kakak bilang, "Halo anak-anak sekolah minggu GKPI Immanuel," jawabannya sehat, semangat, yes. Oke, ikuti kakak. Siap? Oke. 1, 2, 3. Halo anak-anak sekolah minggu GKPI Immanuel. Sehat, semangat, yes. Pinter. Nah, sekarang giliran anak-anak sekolah minggu GKPI Tanjung Mulia. Kalau kakak bilang, "Halo anak-anak sekolah minggu GKPI Tanjung Mulia," jawabannya sukacita, luar biasa, yes. Seperti itu ya. Ayo sekarang giliran adik-adik semuanya, jawabannya sukacita, luar biasa, yes. Oke, 1, 2, 3 ya. Halo anak-anak sekolah minggu Tanjung Mulia. Sukacita, luar biasa, yes. Iya, mantap. Itu namanya anak Tuhan yang penuh semangat. Sekarang kita saatnya mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya sudah disediakan kan adik-adik kakak? Oke, sekarang silakan buka Alkitabnya dalam kitab 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-23. Sudah? 1 Korintus 10 ayat 23. Nah, sudah ketemu kan? Oke, sekarang kita baca bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat 23. 1, 2, 3 ya. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Iya, demikian firman Tuhan. Oke, baiklah adik-adik kakak.
firman Tuhan yang sampai pada kita hari ini temanya adalah bertindak selektif. Sudah? Nah, bertindak selektif. Kalau kakak tanya apa artinya selektif, adik-adik semua tahu? Ya, pasti tidak tahu ya. Nah, selektif adalah seleksi atau penyaringan secara dipilih dengan sangat benar, atau bisa kita katakan juga selektif itu adalah memilih yang terbaik. Jadi kalau dikatakan bertindak memilih yang terbaik, artinya yang terbaik harus kita pilih, bukan yang salah atau yang asal-asalan. Nah, di sini kakak ada contoh perbuatan yang selektif itu seperti apa. Nah, contohnya di sini kakak ada buat sebuah kata antara bersih dan apa bacaannya ini? Kotor, iya. Nah, bersih dan kotor kalau dikatakan bertindak selektif itu adalah bertindak melakukan atau memilih yang benar. Kalau antara bersih dan kotor itu, mana yang adik-adik pilih? Bersih. Bersih? Iya. Tentu pastinya adalah yang bersih. Karena yang kotor itu adalah bukan perbuatan yang selektif, bukan yang memilih. Karena lebih baik bersih daripada kotor. Itu dia. Nah, itu contoh yang pertama. Kemudian kakak ada contoh yang kedua, bagaimana bertindak selektif atau memilih yang benar. Nah, di sini ada kata ini. Ayo, apa bacaannya? Rajin dan malas. Nah, antara rajin dan malas, adik-adik semuanya milih yang mana ya? Rajin. Malas. Kok malas sih? Malas, rajin atau malas? Rajin. Kalau memilih rajin, artinya adik-adik sudah memilih dengan yang benar. Lebih baik rajin daripada malas. Kalau rajin, pangkal kaya. Kalau malas, pangkal miskin. Itu kata pepatah. Jadi lebih baik kita memilih rajin daripada malas. Itu dia, memilih dengan selektif. Oke, kakak lagi ada contoh. Kemudian ini contoh yang terakhir kakak kasih. Ayo adik-adik semuanya yang di rumah silakan dijawab ya. Silahkan dipilih antara ini. Kalau adik-adik sudah bisa menjawab bagaimana bertindak selektif, itu artinya adik-adik mengerti mana yang terbaik untuk hidup adik-adik semuanya. Nah, antara ini bodoh dan pintar. Kira-kira kalau bertindak selektif lebih memilih yang mana ya? Bodoh atau pintar? Sudah pasti tentunya adalah pintar, karena lebih baik pintar daripada bodoh. Kalau pintar, apapun yang kita cita-citakan bisa terwujud. Kalau bodoh, tidak ada teman dan menimbulkan kemiskinan karena tidak bisa dipakai oleh orang karena tidak pintar. Itu dia. Jadi sudah mengerti kan? Ayat Alkitab tadi mengatakan segala sesuatu diperbolehkan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Iya. Nah, di sini ini adalah tulisan dari Rasul Paulus untuk jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Nah, Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu itu diperbolehkan, tetapi harus yang berguna. Memang segala sesuatu perbuatan itu adalah tergantung adik-adik sendiri. Kalau yang baik silahkan dilakukan, kalau yang jahat tidak boleh dilakukan. Nah, jadi segala hal yang boleh adik-adik lakukan, semua boleh dilakukan. Tetapi kita harus memikirkan apa akibat dari perbuatan yang kita lakukan tersebut jika tidak berguna bagi orang lain. Contohnya misalnya kakak kasih tahu, zaman sekarang itu adalah zaman dimana anak-anak sekolah suka bully. Tahu kan bully kan? Ya, bully itu adalah contohnya suka mengejek-ngejek teman, terus memukuli teman, menyiksa teman. Itu namanya sikap bully atau sikap merendahkan teman-teman kita dengan cara kita pukuli dan kita
hina atau kita ejek. Sebenarnya coba dulu adik-adik pikir, kalau yang namanya anak Tuhan boleh nggak melakukan bully? Sudah pasti tidak boleh. Kita harus mikir bahwa teman kita itu juga adalah ciptaan Tuhan. Kalau ciptaan Tuhan kita hina, berarti kita menghina siapa? Menghina Tuhan. Nah, kita harus bisa berpikir dengan baik mana perbuatan yang memang sesuai dengan firman Tuhan dengan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya baik dan jahat. Nah, kalau memang kita itu anak-anak Tuhan yang bisa berpikir atau bertindak secara selektif, memilih yang baik dan benar, coba adik-adik pikir, lebih baik berbuat baik atau berbuat jahat? Sudah pasti berbuat baik. Yang baik yang harus kita lakukan. Nah, kalau bully itu perbuatan baik atau jahat? Baik. Bukannya bully itu adalah perbuatan yang jahat, artinya kita tidak boleh melakukan itu. Itu dia. Jadi kita harus bisa memilih mana yang perbuatan baik dan mana perbuatan yang jahat dan tidak boleh kita lakukan. Oke, nah sekarang kita yang kedua. Yang kedua dikatakan adalah segala sesuatu diperbolehkan itu benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, ini contohnya kakak kasih. Misalnya memberitahu teman menyontek, itu perbuatan membangun atau tidak sih? Itu adalah sikap yang dibolehkan, tetapi itu tidak berguna. Berguna nggak sama teman kalian kalau misalnya teman kalian kasih contek? Tidak membangun. Yang membangun itu kalian ajari teman kalian yang tidak tahu. Misalnya Putri, aku nggak tahu lah soal ini, aku nyontek lah. Misalnya teman kamu mengatakan seperti itu. Nah, kalau memang kita anak-anak Tuhan bertindak secara selektif, sudah tahu mana yang benar, jawaban kita adalah, Lina, nggak boleh mencontek. Sini aku ajari. Setelah adik-adik ajari, teman adik-adik yang tidak tahu, itu baru namanya sikap yang membangun. Membangun untuk kepintaran teman kalian. Itu dia. Jadi diajari, bukan dikasih mencontek. Nah, sekarang kita masih dalam situasi pandemik COVID-19. Nah, sudah pasti tentunya kita tidak sekolah, ya kan? Kalau tidak sekolah, berarti kita belajar daring di rumah. Ayo, coba tunjuk tangan siapa yang belajar daring di rumah? Saya, Kak. Iya, kalau belajar daring artinya semua bermain handphone. Itu dia. Segala sesuatu dibolehkan, tetapi harus yang berguna. Nah, contohnya seperti ini. Belajar daring. Kalau hari Senin sampai hari Sabtu jam 8 pagi start dimulai sampai jam 12 itu adalah waktu belajar dari lewat daring. Ketika belajar, silahkan gunakan handphone kalian itu untuk belajar, bukan untuk bermain-main. Itu dia. Memang diperbolehkan bermain-main, tetapi berguna nggak? Tidak. Karena itu masih jamnya belajar. Kalau belajar, silahkan dulu belajar adik-adik. Jangan main handphone. Ayo, siapa di situ? Siapa di rumah sering seperti itu? Tunjuk tangan. Saya, Kak. Itu kan nggak boleh. Kalau anak-anak Tuhan mempergunakan waktu dengan baik. Kalau belajar di rumah, silahkan belajar di rumah. Tidak boleh main-main. Ada waktunya kita bermain handphone kalau sudah siap belajar daring. Kalau sudah siap belajar lewat daring, dari jam siang siap makan sampai tidur, kemudian dari sore sampai malam kita baru bisa bermain HP kalau diperbolehkan orang tua. Itu dia. Memang semua diperbolehkan, tetapi berguna nggak kalau misalnya kita terus bermain game di HP? Berguna tidak?
sudah pasti tidak berguna. Itu dia. Jadi adik-adik kakak yang di rumah, silahkan pikirkan dengan baik apakah itu berguna atau tidak untuk dirimu. Nah, hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita melalui Rasul Paulus bahwa kita itu harus mempergunakan waktu kita dengan baik dan benar dan harus bertindak selektif. Kita harus bisa berpikir mana yang terbaik yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau tidak baik, jangan dilakukan. Kita harus pikir dulu. Oh iya, baik dan jahat. Kita harus berpikir kalau misalnya baik itu berarti perbuatan dari sesuai dengan firman Tuhan. Kalau jahat itu biasanya perbuatan iblis. Ayo, lebih milih mana? Baik atau jahat? Sudah tentu kita lebih memilih yang baik. Itu dia. Jadi dipikirkan baik-baik ya di kakak. Jangan asal memilih. Harus kita pilih dengan baik dan benar mana yang bisa membangun diri kita agar orang lain juga tidak merasakan dari hasil yang kita perbuat. Itu dia adik-adik kakak. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya melalui firman hari ini yang kita dengar boleh menjadikan kita semakin kuat dan semakin bertindak selektif untuk memilih mana yang baik untuk hidup kita, diri kita, dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan Yesus, hari ini kami anak-anak Tuhan diajari untuk bertindak selektif atau bertindak memilih yang baik dan benar di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, ajari anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, terkhusus ya Tuhan anak-anak sekolah minggu GKPI Seresot Tanjung Mulia Timur. Ajari mereka Tuhan, agar kiranya mereka boleh semakin dewasa di dalam bertindak dan berpikir mana yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus, seluruh kehidupan kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terkhusus Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan, sudah berbulan-bulan kami merasakan COVID-19. Tuhan, melalui COVID-19 ini, kami tidak bisa lagi berjumpa dengan teman-teman kami di dalam rumah-Mu. Tuhan, kami memohon dan meminta kepadamu agar kiranya Engkau yang memulihkan dunia kami, agar kiranya corona cepat hilang ya Tuhan, agar kami boleh bertemu dengan teman-teman kami dan dengan anak-anak sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan Yesus akan menguasai kehidupan kami, membungkus kami, agar kiranya segala sakit penyakit khususnya corona ini boleh jauh dan terhindar dari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami yakin ya Tuhan bahwa cepat atau lambat kami akan bertemu kembali dengan saudara-saudara kami, dengan teman-teman kami berkumpul di dalam rumah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Seluruh kehidupan kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom untuk adik-adik kakak. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Iya. Dadah.